Hai Sobat BKN, aku Onat dan sekarang aku sudah berada di kantor staf kepresidenan yang berlokasi di Jakarta Pusat. Nah, seperti episode sebelumnya dalam program Para Puan Indonesia, hari ini Onat akan bertemu dengan sosok perempuan wanita yang sangat luar biasa dan menginspirasi kita semua. Siapakah dia? Yuk ikutin aku masuk ke dalam. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di kantor staf kepresidenan bidang sosial. Nah, buat yang belum tahu, di sini adalah kantor di mana banyak orang-orang brilian, staf-staf yang memang ditunjuk oleh presiden untuk membantu tugas Pak Jokowi. Dan seperti episode-episode lain, Para Puan Indonesia, kita akan mengulas sosok wanita perempuan hebat di negeri kita tercinta, Indonesia. Dan kali ini kita akan ngobrol, berbincang langsung dengan Mbak Angki Yudhistia. Let's go. Halo, Apa kabar Kak? Selamat datang di kantorku. Terima kasih banyak ya sudah diizinkan untuk main ke kantor staf khusus presiden. Dengan senang hati kita ngobrol di ruangan sebelah yuk. Oke, let's go. Ayo. Nah guys, di dalam episode Para Puan Indonesia kali ini, aku akan berbincang ngobrol seru dengan sosok wanita yang sangat inspiratif. Jadi kakakku yang satu ini ditunjuk sebagai staf khusus presiden di bidang sosial. Dia juga seorang sociopreneur, juga seorang penulis, multi talented banget deh, dan juga seorang ibu dari 2 anak yang sangat cantik, Mbak Angki Yudhistia. Halo. Apa kabar? Baik sekali, alhamdulillah. Gimana, masih semangat puasanya? Alhamdulillah masih semangat dan harus semangat ya. Harus semangat, semoga lancar sampai hari Lebaran nanti. Hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kita. Nah, Kak Angki ini sekarang kesibukannya ngapain aja? Apakah ada isu tertentu yang sedang dilakukan? Boleh ceritain dikit, Kak Angki? Oke, jadi aku ini diminta oleh Bapak Presiden untuk membantu beliau gitu. Jadi dari tahun berapa itu? 2019 ya? 2019. 2019. Dan sekarang tahun 2023 udah mau 4 tahun. Udah lampa. Lumayan ya? Lumayan. Udah 4 tahun, udah 4 tahun. Bentar Jadi, lagi 1 periode. Ya, 1 periode. Jadi sebenarnya aku tuh seorang penyandang disabilitas tuli. Jadi, bentar ya. Aku menggunakan alat bantu dengar. Alat bantu dengar yang aku pakai sebentar nih. Nah. Ini dipakai kedua kanan kiri. Kedua kanan kiri. Jadi bisa bayangin nggak seorang perempuan disabilitas yang pertama kali membantu Pak Presiden. Wow. Iya kan? Jadi ketika awal pertama kali ditunjuk menjadi staf khusus beliau, pertanyaannya adalah kenapa saya Pak? Iya kan? Terus kan banyak orang yang hebat lainnya dong, ya kan? No, you're amazing apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya bantu gitu kan? Jadi kepercayaan itu nggak bisa di-bypass ya Mbak ya? Bener. Jadi ya udahlah kita coba seusaha mungkin. Bapak masih membutuhkan bagaimana kondisi Indonesia itu lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Jadi penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data BPS tahun 2020 sebanyak 22,9 juta jiwa. Wah, banyak banget. Banyak banget Mbak. Jadi ragam penyandang disabilitas itu ada yang sensorik. Ya kan, sensorik nggak bisa lihat, nggak bisa mendengar, dan lain-lain. Motorik tuh yang pakai kursi roda, pakai kruk, nggak ada tangan, nggak ada kaki, gitu kan, tunadaksa dan lain-lainnya. Terus abis itu intelektual, Down syndrome, autism, dan lain-lain sebagainya. Mental, ADHD, bipolar, dan lain sebagainya. Bahkan ganda itu ada yang nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Terus ada yang nggak bisa dengar, terus diseleksi, itu
Macam-macam ya, dan banyak banget ya Banyak ternyata banget, ya. banyak banget. Jadi penyandang disabilitas tuh ada yang dari lahir dan nggak dari lahir. Nah, kalau dari lahir misalnya karena apa ya, stunting itu juga bisa menyebabkan anak yang berkebutuhan khusus juga gitu kan. Terus abis itu yang nggak dari lahir, kecelakaan kerja, kecelakaan lalu lintas. Dari itu siapapun itu bisa menjadi disabilitas sebenarnya. Dan gitu. sebenarnya kaum ini itu sangat sangat membutuhkan perhatian khusus ya. Betul. Tapi kalau menurut Kak Angki sendiri nih, dari semua kategori disabilitas yang sudah di-mention tadi, apakah ada kategori yang memang harus kita kasih perhatian lebih diprioritaskan seperti itu? Nah, isu disabilitas ini kalau di negara-negara maju itu kan isu prioritas dong. Yes. Negara Indonesia beberapa tahun lalu itu kita masih isu minoritas. Jadi kita berjuang keras banget bagaimana menjadi prioritas gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya how, gimana caranya kita menjadikan disabilitas ini menjadi prioritas? Ini kita diskusi dengan Pak Presiden, itu adalah perihal bahwa negara itu harus hadir. Negara hadir dengan kebijakan-kebijakannya. Nah, penyandang disabilitas itu punya undang-undangnya Mbak. Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah, ketika itu diperjuangkan di legislatif ya kan, saatnya setelahnya eksekutif apa yang harus dilakuin gitu dari pemerintah itu. Begitu saya ditarik sama Pak Presiden, memang masih banyak peraturan-peraturan yang belum disahkan oleh beliau. Jadi ya udah gimana, Angki bisa ngelakuin semuanya begini. Oke lah Pak, insya Allah kalau atas izin Bapak ya, kalau izin Bapak ya udah kita lakuin. Jadi bisa kebayangin kita urgent banget sepanjang tahun 2019, sepanjang tahun 2020 kita push terus peraturan turunan dari undang-undang itu. 2 tahun itu prosesnya? Ya sebenarnya tuh udah bertahun-tahun sebelumnya sih. Kayak di dalam undang-undang itu ada 7 peraturan pemerintah dan 2 peraturan presiden. Aku kira aku akan butuh waktu 5 tahun untuk bisa itu ya. Ternyata 1 tahun. Astaga. Jadi aku itu punya tim yang aku pilih untuk bisa menjadi solid, dan aku juga sowan dengan Bapak Ibu Menteri, pemerintah pusat, pemerintah daerah, terus komunitas, dan gimana caranya ke draft-draftnya ini tuh sampai ke meja Bapak Presiden gitu. Dan itu terus kan pasti stepnya panjang banget. Banyak, sampai aku bilang sama Bapak Presiden, Pak, kalau berkas itu, draft itu tentang disabilitas ada di meja Bapak, tolong banget tandatanganin Pak. Cuma butuh tanda tangan aja. Karena kan sudah melewati proses yang cukup panjang dari FGD, setiap kementerian, setiap organisasi, masyarakat dan lain-lain kan. Begitu Bapak udah tanda tangan, Mbak udah disahkan Bapak, udah 1, 2, 3, wah banyak ya ternyata gitu. Tapi memang kita masih ada 1 lagi, tapi mudah-mudahan kita bisa. 1 lagi tuh apa kalau boleh tahu Kak? Itu perihal tentang insentif dan konsensif. Oh, tapi ya dari cerita ini, I could say that you are a very hardworking woman. Thank you so much for memperjuangkan hak-hak dan juga kesetaraan bagi penyandang disabilitas ini. Karena biar gimana pun pemerintah ini supaya hadir untuk penyandang disabilitas. Jadi supaya apa? Dari peraturan pemerintah ini, peraturan presiden ini bisa menjadi peraturan menteri, habis itu peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan wali kota, peraturan bupati, dan masih panjang. Oke, Angki 2 periode. Tapi ya sebenarnya kalau aku lihat sendiri sesuai dengan pengalaman aku nih ya Kak ya, udah banyak juga kayak aku pernah belanja di H&M. Nah di situ itu kasirnya mereka mempekerjakan penyandang disabilitas. Yes, itu talentnya dari kita. Oh itu dari dirimu. Jadi kita tuh kerjasamanya, kita tuh kan nggak bisa sendirian. Pemerintah tuh nggak bisa sendirian. Kita butuh kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak swasta, pihak akademis dan lain-lain. Pihak swasta apa yang bisa lakuin, rekrut dong. Gitu. Jadi SNM ketemu kan? SNM ketemu dan aku tuh seneng banget kayak dilayani sama mereka karena mereka totalitas sekali, penuh dengan keramahan, penuh dengan senyum, melayani dari hati. Yes, itu melewati proses asesmen, training, rekrutmen dan macam-macam. Penuh perjuangan ya untuk sampai akhirnya mereka bisa mendapatkan posisi itu. Yes, itu gila, kenapa kita sekarang ini konsepnya kita itu adalah membangun ekosistem.
Wow. Dan aku karena lihat mereka, aku jadi pengen belanja lebih banyak loh. Ya, ayo. Bener loh Kak, jadi bisa kan kita di kasir kan banyak perintilan-perintilan lagi di depannya kan. Oh ya udah tambah ini aja deh, ini juga sekalian gitu. Biar kita sama-sama happy Karena feeling Superwoman gitu ya. Superwoman. Aduh, keren banget. Nah, tadi kan Kak Angki juga udah cerita ternyata proses dan perjuangan dalam mendapatkan persetujuan demi persetujuan, birokrasi yang begitu panjang itu kan salah satu perjuangan dalam memperjuangkan kesetaraan ini. Apa ada kesulitan lain, tantangan lain yang dihadapin selama Kamu bisa bayangin kan, Mbak? Seorang perempuan itu sih disabilitas, milenial, berada di lingkungan yang sama sekali gak pernah punya pengalamannya. Mungkin menurut orang lain gak mungkin dia bisa kerja, mungkin gitu ya. Sempat dia underestimate gak? Ya nggak tahu kali, ada kali ya waktu awal-awal gitu ya, mungkin ada ya. Tapi begitu kita masuk ya kita jalanin aja, kita mengikuti alurnya, apa sih yang diperlukan, apa yang perlu dibutuhkan gitu. Siapa sangka dengan perjuangan ini dari pertama berbagai peraturan, terus Pak Presiden bilang apalagi Pak kalau izin kalau boleh, sebenarnya dari undang-undang ini bahwa Indonesia itu wajib untuk memiliki Komisi Nasional Disabilitas. Oke, lanjutkan. Jadi kita bangun di saat beberapa waktu lalu Presiden itu berbagai lembaga itu banyak yang ditutup kan, ingat nggak ya Bu? Terus tiba-tiba kenapa aku harus mengajukan lembaga baru? Sama yakin ya? Orang ngapain? Kan amanah undang-undang yang mengatakan bahwa disabilitas itu memang adanya untuk Komisi Nasional Disabilitas. Nah, jadi akhirnya approval tuh, jadi proses lagi, jadi kita proses untuk pembentukannya, proses untuk para menentukan komisionernya gitu. Dan sekarang dalam sejarah pertama Komisi Nasional Disabilitas telah hadir, dijabat oleh 4 disabilitas, 3 non-disabilitas. Wow, ini adalah sebuah achievement yang sangat luar biasa loh. Keren banget Kak Angki. Aduh, aku jadi speechless guys, speechless. Aku apalagi yang ngejalanin ya, lebih speechless lagi. Wow, gitu. Ternyata bisa ya. Gitu. Dari 5 tahun jadi 1 tahun. Terus komisi pertama untuk penyandang disabilitas. Dan ini semua adalah pembuktian nyata hasil kerja Mbak Angki, Kak Angki, selama 4 tahun ini. Berkenan dan bermanfaat untuk masyarakat. Oke, amin ya. Nah, aku lihat ya, Kak Angki ini kan memang mungkin maaf ya Kak, maksudnya memiliki keterbatasan dalam penyandang disabilitas pendengaran. Tetapi, aku tuh melihat sendiri, aku merasa Kak Angki ini sudah membuktikan hasil nyata dalam kerja Kak Angki dan juga bahkan prestasinya melebihi orang normal loh menurut aku loh. Aku aja ngerasa yang kayak gimana sih Kak Angki itu bisa memiliki motivasi, drive yang begitu kuat sampai akhirnya bisa melampaui keterbatasan itu. Karena mungkin aku turut merasakan hidup di lingkungan yang nggak ramah terhadap kita sebagai penyandang disabilitas itu nggak enak. Kesel banget sih. Nggak enak. Saat kita mau belajar terbatas, saat kita mau mandiri terbatas, saat kita mau berkembang terbatas. Jadi memang harus, gue nggak suka deh hidup di lingkungan seperti ini. Jadi daripada kita komplain terus menerus. Kenapa tidak untuk menginisiatif itu harus melakukan sesuatu untuk bisa melakukan perubahan. It's not only for me, but also for many people. Yes, gitu. Of course. Banyak orang yang bisa kita merasakan, yuk untuk maju sama-sama itu nggak bisa sendirian. Kita harus saling bergandengan tangan gitu, harus saling support satu sama lain. Pro dan kontra itu ada ya kan. Tapi selama niatnya kita baik, itu insya Allah prosesnya apapun tantangannya udah dinikmatin aja, dihadapin aja ya. Keren banget. Oke, kalau ngomongin support system nih, Kak Angki sendiri support sistemnya siapa nih? Siapa orang yang selalu ada buat Kak Angki dalam menjalani pekerjaan Kak Angki selama ini? Karena kan kalau masuk ke dunia ini pasti banyak juga yang mau istilahnya tuh
kasarnya ya kayak nyingkirin atau menjatuhkan gitu. Nah gimana Kak Angki udah perempuan, disabilitas, tapi bisa tetap bertahan dan bahkan menunjukkan prestasi? Support system terdekat itu saat ini suamiku kali ya. Oh gemes. Jadi say hi. Jadi suami terus GR langsung guys GR ya. Karena kenapa? Yang kalau aku kesel marah-marah, dia yang menampung semuanya itu kan, sama ya. Jadi kalau lagi apa ya, lagi capek atau apa ya dia paham gitu. Jadi gimana caranya aku tuh di saat kita menyeimbangin, membalance hidup ya gitu. Satu sisi kita membalance hidup untuk diri kita sendiri, satu sisi untuk keluarga, satu sisi untuk masyarakat. Ketika kalau ada yang pincang satu aja, itu kan rungsing dirinya kita gitu ya, enak gitu. Nah, jadi gimana tetap balance gitu. Jadi aku mau berusaha familyku bisa mendukung gitu kan. Diriku juga harus waras. Bener. Ya kan? Diriku waras. tuh juga harus waras gitu. Jadi kalau kerjaan lagi turbulensi gitu ya. Turbulensi. Lagi turbulensi. Ya ini jangan ikutan turbulensi. Dong, internalnya baik-baik aja dong. Adem ayem dong. Nah, itu kan mentalnya kita juga harus terjaga gitu kan. Tapi kalau misalnya keadaan profesionalnya lagi baik-baik aja, yang di internalnya kalau lagi turbulensi ya giliran gitu aja terus gitu. Iya bener. Berarti peran suami juga cukup penting ya. Yes. Berarti harus siap-siap kuping terus lah nih Mas. Benar. Ya. Bisa bayangin nggak? Aku yang nggak bisa dengar, suami aku yang bisa dengar ya. Jadi kalau misalkan kita lagi berantem, aku tutup mata aja. Apa? Oh iya, dia tutup mata. Udah masuk hati kok. Oke. Tapi biasanya kalau misalkan kita udah ngomongin udah selesai sih. Kita tuh cuma butuh yang kayak oke, gue mau marah aja. Cewek kadang kan gitu ya kayak gue udah selesai ngomel, udah selesai permasalahan. Lu tinggal sediain kuping aja buat kita. Benar. Karena kalau saya dengar kupingnya dipindahin ke sana. Double job. Oke Kak Angki. Nah kan tadi Kak Angki udah bilang kalau misalkan kakak sendiri juga harus waras. Aku pengen tahu nih sekarang bagaimana cara Kak Angki untuk tetap waras menjadi seorang ibu yang berkarir dan juga mengurus rumah tangga. Oke. Jadi emang ibu yang bahagia, insya Allah anak-anak dan di rumah itu happy aja. Happy wife, happy life. Yes. Setuju dong? Oke. Jadi gimana cara kita bisa happy? Ya, kita harus cari apa yang kita suka. Itu. Kak Angki sukanya apa? Aku saat ini olahraga. Oh, Kak Angki kan sekarang lagi kolaborasi sama Expanda kan ya? Ada campaign bareng kalau nggak salah. Ya sih, itu campaign waktu itu aktiviti sosial pada waktu itu. Kalau sekarang itu kan lagi olahraga. Olahragaku itu ada Muay Thai, ada tenis, ada squash, ada pilates. Muay Thai? Muay Thai. Yes. Guys tahu kan Muay Thai itu yang tinju-tinjuan begitu? Itu kardio banget, Mbak. Itu kardio banget. Jadi badan fit gitu. Jadi apa namanya? Melampiaskan kekesalan. Nah. Senang aja lu ya. Awas ya. Bisa bayangin sampai kosnya sabar. Sampai mundur ya. Nggak berani. Jangan macam-macam. Jadi kosnya udah hafal. Lagi lihat moodnya lagi apa? Sabar. Aduh, oke. Berarti suka Muay Thai, suka pilates juga, tenis. Squash. Itu seminggu berapa kali biasanya? Ya kadang tergantung, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu sekali sebisanya. Kan cuma 1 jam aja cukup kok. Iya sih, 1 jam seminggu sekali sebenarnya sih udah cukup. Apa ya, kalau dibandingkan kalau aku nggak sesibuk Kak Angki, jadi aku seminggu bisa 3-4 kali olahraga. Tapi kalau untuk Kak Angki menyediakan waktu 1 jam untuk olahraga aja itu udah susah cari jadwalnya guys. Makanya aku selalu bilang sama sekretaris aku, hari ini apa aja? Aku bisa nyiapin waktu untuk olahraga nih, jam segini. Tapi seneng banget gak sih Kak? Itu kayak jadi privilege gak sih? Bukan kayak sesuatu yang berharga banget waktu untuk olahraga itu. Ya saking sebenarnya waktu susahnya. privilege itu bukan buat olahraga aja, tapi buat anak-anak, Mbak. Oh iya bener. Ada yang harus diurus di rumah ya, kan jadi lupa. Somehow anak-anak itu dulu sebelum waktu aku menjadi staf khusus presiden kan jadwal kan kita yang ngatur ya. Yes. Jadi anak-anak tuh masih bisa aku anterin untuk ke playground, masih bisa anterin sekolah. Kangen gak sih Kak? Kangen gak maksudnya keseharian yang seperti itu? Mereka tuh
terkaget-kaget, tersyok awalnya sampai nggak mau ngomong sama aku juga gitu. Bahkan anakku yang pertama itu kan sakit kan, pneumonia pada waktu itu. Jadi lebih sensitif lagi gitu. Sampai dia tuh berusaha ngomong sama aku tapi nggak bisa mengungkapinnya gitu. Sampai akhirnya aku mau coba PDKT gitu ya, PDKT. Aku ngajak ngobrol gitu, kamu are you okay? Kamu ada marah ya sama mami? Deep talk gitu. ya. Deep talk banget. Terus akhirnya dia tuh nangis tiba-tiba. Terus aku dia bilang, mami itu kerja terus, sibuk terus, gak ada waktu buat aku. Wah, rasanya kayak apa sih bang? Itu rasanya aku rasa, oh my god, tuh kayak tapi kan mami kerja di sini, ini ada kebaikan untuk kita buat masyarakat banyak gitu. Tapi ternyata di saat aku memberikan waktuku untuk semua orang, anakku sendiri itu merasa tidak mendapat perhatian yang cukup. Tidak perhatian yang cukup gitu. Sehingga pada akhirnya aku berusaha, mungkin kalau ada waktu gitu, daripada aku kemana-mana, aku pilih untuk ngajak anakku main, walaupun makan, nonton bioskop, terus shopping, anak cewek ya, anak shopping, terus deep talk lagi, makan bareng gitu. Jadi makanya itu ya bonding ya. Harus. Dan sebenarnya sih kalau misalkan kita ngomongin bonding dengan anak gitu, yang sering aku baca ya Kak, it's not only about the quantity tapi the quality gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan memang cuma 1 jam kita udah bisa spend waktu dan get the emotional connection with them, itu udah cukup sebenarnya buat mereka. Om bayangin nggak, aku tuh sampai nggak bisa kalau anakku lagi ke trip, aku bisa anterin. Bayangin kan, bisa ngebayangin saat rapot itu aku nggak bisa ngambil rapot gitu kan. Iya, berasa sih. Bayangin, tapi untuk teknologi ya sekarang ya, bisa telepon, bisa video call, bisa segala macam. Tapi ketika aku pulang, ya udah aku deep talk lagi, aku raportnya apa aja. Jadi aku tetap memperhatikan, walaupun aku nggak ketemu seminggu ini tuh kita ajak ngobrol gitu kan, aku ngajak ngobrol. Tapi yang pasti aku tuh suka banget, aku pernah baca How to Parenting-nya ibunya Maudy Ayunda. Oke, terus. Kan. Jadi beliau itu selalu kalau setiap ada apapun itu selalu bertanya. Misalnya aku mau makan telur. Jadi pasti nanya, kenapa kamu makan telur? Gitu. Dia harus tahu gitu. Aku mau makan telur karena itu bagus untuk tubuh kita, apakah suka atau segala macam. Itu jadi yang membuat anak itu jadi bisa berekspresi, terus memikirkan. Jadi kritis ya. Aku jadi mengikuti parenting seperti itu. Iya sih, jadi ngobrol sama anak tuh memang harus lebih dalam lagi untuk agar mereka bisa mengekspresikan diri mereka lebih baik lagi ya Kak Angki ya. Aduh, seru banget ternyata di balik kesuksesan Kak Angki ini, ternyata Kak Angki juga bertumbuh menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik sekali, yang sangat memikirkan keberlangsungan dari rumah tangganya, anak-anaknya, perhatian. Jadi memang semoga anaknya bisa mengerti juga nanti kalau misalkan udah dewasa. Tapi pasti sadar usaha. Iya, dan usahanya pasti double Mbak. Dirimu memang lagi banyak PR ya kayaknya sampai beberapa tahun ke depan, tapi pasti nanti akan ada masanya Kak Angki akan berbuah hasil yang manis lah bersama dengan anak-anak juga ya Kak Angki ya. Sekali lagi, thank you so much for the time. Thank you. Di sela-sela kesibukannya Kak Angki mau untuk di-interview bersama dengan BKN di sini, aku seneng banget. Dan secara pribadi juga I really adore you. Really amazed of what you've been done. Dan sukses terus dalam memperjuangkan kesetaraan bagi kaum disabilitas. They must be very proud of you. Dan teman-teman semuanya, tadi kita juga sudah ngobrol, chit-chat panjang. Semoga teman-teman bisa memetik banyak hal-hal positif dari perbincangan kita pada siang hari ini. Dan tentunya sebagai perempuan, walaupun kita juga berkarir dan juga menjadi ibu rumah tangga, kita sama-sama sebenarnya memperjuangkan memperjuangkan kebaikan dan juga untuk komunitas kita sendiri. Dan juga perempuan ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bersama selama kita bisa support each other. Semoga kita bisa seperti Kak Angki. Masih banyak yang lebih hebat lagi, pasti bisa lebih dari aku. Amin. Aku dulu deh pengen kayak Kak Angki.
Alright, terima kasih banyak guys. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah.